Saya mau menyapa dengan hormat Wakil Bupati, Unsur Forkopimda, dan para tokoh, Bapak Ketua KPU, teman-teman dari Pemda, ada beberapa camat dan Lembang juga lurah hadir, juga saya melihat ada orang tua kita ya, Pak Purnama, dan saya ini karena seragam semua jadi dari jauh saya lihat sama ya, banyak seragam. Dan teman-teman dari media yang saya kasih kode ya, ini kilas balik tahun lalu bulan Juni, beberapa yang hadir di sini ya, dengan hormat ada Ketua Dewan Pembina, penasehat waktu itu belum ya, tapi awal bulan Juni pembina Ketua LSM yang pertama-tama mendorong saya, belum waktu itu Pak Wakil maju. Saya sendiri waktu itu belum mendapat partai, belum dapat gambaran seperti apa, tapi saya sudah didorong-dorong terus. Bahkan Partai Gerindra yang saya pimpin ini belum memberikan ya sinyal ke saya, walaupun secara lisan sudah ada, tapi itu hal yang belum pasti. Nah, mereka sahabat Dedi waktu itu terus mendorong, mendoakan. Bahkan mereka punya sekretariat waktu itu langsung. Pada saat saya tadi bisik ke Pak Wakil, mereka tidak mendorong siapa calon wakil saya waktu itu. Yang penting saya maju. Dan pada saat Pak Andre yang namanya disebut, tidak ada penolakan dari relawan, langsung setuju, karena memang dari awal ini yang mereka inginkan bahwa ya, siapapun pasangan Pak ini kita akan dukung. Dan saya bersama Pak Wakil tentu sangat berutang budi ke relawan yang sekarang meleburkan diri, melanjutkan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, melanjutkan untuk menjadi mitra ya, jelas tadi pesannya Pak Dewan Pembina dari Karna luar biasa. Saya masih ingat beliau dalam keadaan sakit, saya besuk, lalu kemudian 2 hari saya pikir ini orang masuk di rumah sakit hari Jumat, kita ada acara di hari Senin kampanye, keluar dari rumah sakit berorasi. Saya bilang luar biasa. Saya sampai beliau di semangat waktu itu orasi. Saya sampai khawatir ini jangan sakit nanti karena terlalu bersemangat. Justru itu obatnya. Oh iya, justru itu obatnya. Terima kasih. Saya mengingatkan kita semua karena model organisasi ini adalah LSM, dan komitmen kita adalah bahwa LSM ini harus menjadi mitra yang konsisten. Ya, jangan kemudian ada hal-hal yang tidak spesifik lalu kemudian menjadi kendala, apalagi kalau permintaannya tidak sempat atau belum terpenuhi. Saya percaya bahwa komitmen bersama yang kita bangun ini adalah komitmen kemitraan untuk hal-hal yang memang relevan bagi Toraja Utara. Tidak usah kita memikirkan hal-hal yang di luar Toraja Utara. Hal-hal yang terkait Toraja Utara banyak
bagaimana kita mengarus utamakan air, hutan, udara. Nah, terutama hutan dan air ini persoalan yang kita hadapi ke depan. Saya tadi menyampaikan itu di depan Menteri Kehutanan, ya. Saya sampaikan hal yang sama di Menteri atau Wakil Menteri PU. Ada sesuatu yang salah sekarang di Toraja Utara. Kita ini menara air, kita berada di ketinggian, sungai kita terbesar, terpanjang, yakni Sungai Sadar, tapi airnya kalau kenapa air itu penting menjadi bagian dari kebersamaan? Karena air, ya, kalau kita berbicara air, kita berbicara juga tentang kita. Nah, air itu hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Sekarang hujan, ya. Problem kita kalau hujan apa? Banjir. Problem kita kalau kemarau apa? Air surut. Jadi too much, too little. Nah, kalau sekarang ini jarang sekali kita juga lihat Sungai Sadar itu jernih, ya. Artinya apa? Ada hal yang tidak sesuai, ada perilaku yang tidak sesuai. Entah itu karena ada masalah di hulu, entah itu karena sampah. Jadi too dirty. Tiga hal yang kita pikirkan tentang air semua terjadi sekarang di Sadar. Too much, too little, too dirty atau too little. Inilah yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Dan ini kita katakan tadi, kalau kita berbicara mitra, LSM Sawit ini ya harus menjadi mitra yang betul-betul bermanfaat, berkontribusi bagi pemerintah daerah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip LSM. Ya, prinsip apa? Independen. Prinsip apa lagi? Nirlaba, ya. Prinsip apa lagi? Akuntabilitasnya. Ini prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai mitra. Jangan khawatir, jangan ragu, tidak ada kepentingan apa-apa selain kepentingan bersama kita membangun Toraja Utara. Dan saya punya komitmen yang sama dengan Bapak. Saya dan Pak Wakil Bupati punya kebersamaan dengan Bapak sekalian, ya, Ketua Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua LSM dan segenap pengurus di setiap kecamatan. Kita punya semangat yang sama, komitmen yang sama untuk Toraja Utara yang maju, makmur dan menyenangkan untuk Indonesia emas 2045. Tadi kami sampaikan, ya, terkait hutan. Kita mau agar perhutanan sosial jalan, tapi konservasi hutan juga jalan. Dan saya lihat potensi ini dimiliki, ya. Paling tidak ada ketua Dewan Pembina yang bisa menjadi mitra dalam hal memberi pendapat ahli. Kalau eksekusi, ayo kita eksekusi bersama. Pemerintah punya anggaran, kita adalah eksekutif yang mengeksekusi. Silakan LSM menyampaikan ke kami bagaimana cara, di mana tempatnya supaya kita sama-sama bergerak. Ini hal-hal yang spesifik yang terjadi sekarang ini di Toraja Utara. Saya senang tadi mendengar 5 karsa, ya, 5 cita-citanya, ya, berbicara tentang politik, tentang sosial, ekonomi, bahkan tentang lingkungan hidup. Ya. Hal yang bagi kami sangat relevan sebagai mitra pemerintah daerah untuk kita kerjakan bersama. Sekali lagi, ayo kita kerjakan semua ini dalam efisiensi. Kemarin kita menggeser dalam tanda kutip, ya,
hasil efisiensi sebesar sekitar 114 miliar. Lalu selain operasional, kita menempatkan 70% dana tersebut untuk apa? Untuk infrastruktur, terutama seperti janji kami berdua, terutama di daerah-daerah pinggiran, ya. Apalagi yang kami buat pengolahan sampah, ya. Ini kita akan wujudkan, ya, zero waste. Kita olah sampah organik, lalu kemudian membakar sampah non-organik, sehingga kita tidak mau bahwa TPA itu dipenuhi sampah busuk, dipenuhi sampah plastik tanpa ada tindakan apa-apa selain kita hanya tahu membuang. Saya berharap teman-teman dari LSM Sawit mulai besok memberi edukasi ke masyarakat bagaimana memilah sampah dari rumah tangga. Kita mulai dari anggota-anggota LSM. Kita mulai dari mereka-mereka yang mau mendukung kita dalam membangun Toraja Utara yang lebih baik. Bayangkan kalau 80% sampah, ya, yang dari masyarakat, bukan sampah masyarakat, ya, sampah yang dari masyarakat itu organik, ya, itu kita mulai pilah. Yang non organik kita pilah juga dari rumah, sehingga nanti ke depan ada makanan bagi pengolahan sampah organik dan sedikit juga makanan bagi sampah non organik. Kenapa? Memakai insinerator itu saya kira terbatas, ya. Kita mulailah apa yang namanya 3R itu, ya, reuse, recycle, dan satu lagi yang 3R, ya, dipakai kembali, kemudian didaur ulang, lalu apalagi yang satu ini harus disampaikan oleh teman-teman dari anggota LSM yang saya tahu sangat berperan dalam masyarakat. Ini di sini ada mantan Lembang yang tadi diperkenalkan, juga ada bahkan mana yang dari jauh-jauh dari Balikpapan. Ya, saya tidak tahu mana. Nah, ya, Erik, bagian dari kami, Bapak Gedi, saya sudah dari Paroro, saya sudah dari Bulu-Bulu. Tahun ini kita membangun jalan sampai di Paroro. Ya. Nah, 70% ini kita harus memastikan ini bermanfaat. Lalu kemudian beberapa taman kita bangun, sarana olahraga kita perbaiki. Ya, lapangan kita yang di Polo yang tadinya hanya dijadikan tempat kerbau sama di lapangan Sadang, kita sudah anggarkan untuk dijadikan taman dan tempat olahraga. Begitupun lapangan bakti, bahkan gedung ini kita akan perbaiki. Supaya apa? Supaya sarana prasarana bisa betul-betul dinikmati. Permasalahan yang awal-awal kami hadapi seperti pengolahan sampah, banjir, kita juga sudah address dengan baik. Ya, banjir kita lakukan walaupun belum ada dana untuk normalisasi. Bagian yang saya teriakkan 2 minggu lalu, kita menempatkan dana untuk pemeliharaan sungai. Yang satu tangga kita akan hancurkan batu-batu yang menghalangi. Bangunan, mohon maaf, ya, saya bilang kita harus tegakkan aturan. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pilih kasih. Bangunan yang masuk ke badan sungai yang membuat penampang sungai mengecil, mengakibatkan air meluap, kita harus bereskan, ya. Lalu pendangkalan kita keruk, ya, dan tempat-tempat tertentu, lokasi tertentu yang banjir
pada saat kerja keras saya lawan. Kita mulai dari drainase di Pasar Boru, lalu kemudian di Karasi, lalu juga di belakang podium. Ini semua tempat-tempat yang menjadi langganan banjir. Itu juga akan menjadi perhatian kita. Lalu kembali tadi saya ingat yang 3R itu reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini prinsip-prinsip pengolahan sampah yang kita harus dukung. Jadi tidak hanya pemerintah punya bagian, tapi masyarakat juga harus mengambil bagian. Dan saya berharap bahwa Salut ini menjadi model yang baik. Ya, hal yang kecil lainnya, misalnya bidang kesehatan, anggota Salut betul-betul 100% harus sudah memeriksa kesehatan gratis ya setiap ulang tahun. Jadi kalau ada anggota Salut yang belum PKG di ulang tahunnya yang sudah lewat, silakan hari Senin ke PKM untuk diperiksa kesehatan gratis. Kenapa kita mau bahwa walaupun kita sedang membangun rumah sakit yang besar dan diharapkan nanti isinya betul-betul memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, kesehatan individu, tapi kita juga mau memastikan bahwa yang sehat kita jaga agar tetap sehat, yang ada gejalanya atau ada bibitnya sakit kita cegah atau kita bisa tunda, ya tidak kemana-mana. Lalu kalaupun yang sudah terlanjur sakit kita bisa obati. Mudah-mudahan rumah sakit ini bisa jadi rumah sakit rujukan. Tapi pola hidup sehat itu harus kita jalani bersama, dan diharapkan bahwa teman-teman dari LSM Salut bisa menjadi contoh. Kemarin istri saya sudah mencanangkan Rujak sebagai daerah bebas dari asap rokok, daerah yang tidak boleh merokok. Jadi mohon maaf kalau ada tamu atau teman-teman bertamu ke Rujak, ya mohon maaf kalau merokok di luar pagar, di pinggir jalan. Nanti kita siapkan aspal ya. Jadi Rujak, ya kita harus memulai seperti itu, memberi contoh. Ya saya juga saya sudah berhenti merokok, tapi masih cerutu sesekali. Ya konsekuensinya dari itu, kalau saya mau cerutu ya saya di pinggir jalan menemani bapak kalau ke tempat yang diizinkan. Nah ini mari kita sama-sama membangun kebiasaan-kebiasaan dan mendukung program pemerintah. Banyak harapan dan tentu saja kami berdua tahu berterima kasih ke LSM Salut. Ya, tahu berterima kasih dalam arti bahwa personilnya sudah bagian dari kami dan personilnya juga punya komitmen yang sama. Mari kita saling mendukung, tidak saja dalam wacana, tidak saja dalam perencanaan, tapi juga dalam aksi kita, sehingga mimpi kita bersama, cita-cita kita bersama bisa terwujud. Dan tentu saja saya sangat salut terhadap apa yang direncanakan, dicanangkan oleh LSM Salut melalui Pancakarsa tadi. Kita betul-betul merasa bahwa kalau semua elemen masyarakat bisa bergerak bersama, kita tinggalkan perbedaan politik yang sudah selesai pada saat kami dilantik, dan kita bersama-sama membangun Toraja Utara yang lebih maju, makmur, dan menyenangkan bagi semua. Saya tadi mohon maaf karena kami berdua terlambat harus menemani Pak Menteri. Lihat kami belum ganti baju. Nah, ini masih lumpur. Tapi inilah semangat dan penghormatan kami, penghargaan kami kepada Bapak Ibu yang telah terpanggil, dan dengan prinsip-prinsip yang disampaikan tadi,
Saya kira kita yakin bersama-sama kita bisa menjalankan program, mengatasi masalah, dan tentu saja mengoptimalkan peluang dan potensi yang ada di Toraja Utara di semua sektor, terutama kalau terkait pertanian dan pariwisata. Dan saya atas nama pemerintah daerah Toraja Utara, kami berdua menyampaikan sekali lagi apresiasi kami dan tentu harapan kami semua kita diberi hikmat dan kesehatan dalam kita membangun Toraja Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.